Enggak dong, buat apa gitu ya saya image dengan kamera. Saya kan bukan mau kampanye gitu ya. Cuma pengen viralnya doang, resikonya enggak ya. Iya Amat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Cawada, Cakap Bareng Dinda. Nah, pada episode kali ini, saya Dinda Wina Putri akan membantu berjalannya podcast. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang perkuat generasi muda dalam menangkal berita hoax. Nah, di sini saya bersama narasumber, sekaligus teman satu sekolah saya juga. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita. Hai, perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Ida Andiani, biasa dipanggil Ida atau Inti. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nanya kabar dong nih, nggak ingin nanya namanya juga. Alamat juga boleh, atau sekalian umur kalau mau aja sih. Gini, untuk alamat saya di perbatasan antara Blitar sama Lantang ya. Untuk tempatnya itu masih dirahasiakan, untuk teman-teman dekat saja lah yang tahu. Oke, jauh juga ya ternyata. Kalau umur nih, kalau umur saya sih masih 16 tahun gitu. Nah, masih bisa dikatakan sebagai remaja gitu ya. Remaja milenial. Iya benar-benar. Oke, berarti kegiatan kamu setiap hari selain sekolah gitu apa sih? Kalau untuk pagi sih yang pasti kegiatan spiritual gitu ya. Itu bantu orang tua, sekolah. Paling kalau pulang sekolah ya kayak ikut kegiatan di masyarakat aja gitu, kayak pengajian atau apa itu yang ada di masyarakat gitu aja sih. Ikut pengajian juga? Iya. Ikut sholawatan juga nggak? Iya ikut juga sih. Udah berapa kali tampil? Kalau itu kurang tahu ya, nggak pernah menghitung soalnya berkali-kali gitu ya. Iya. Nah ini emang bener atau hoax nih karena cuma ada kamera doang nih? Enggak dong, buat apa gitu ya saya mau image dengan kamera. Saya kan bukan mau kampanye gitu ya. Nah ngomong tentang hoax nih, apa sih pengetahuan kamu tentang berita hoax tuh? Jadi gini nih, berita hoax itu kalau dari pengetahuan saya sendiri itu berita yang tidak ada atau tidak nyata, namun dibuat seolah nyata gitu. Kayak berita yang diedit kayak gitu tuh. Berarti kayak intinya kayak berita palsu gitu ya? Iya. Tapi seolah-olah dibuat nyata adanya. Iya. Tapi pernah juga gitu nggak sih? Pernah. Gimana ceritanya? Jadi ini kan ada kayak salah satu marketplace gitu ya yang bilang katanya kita tuh mau dapat hadiah berapa juta gitu kan, tapi kita itu harus disuruh kayak kirim nomor rekening, habis top up berapa gitu kan, ya semacam kayak gitu tuh, tapi sebenarnya itu cuma kayak bohongan gitu. Sempat viral sih di TikTok, dipercaya balik sama gitu kan. Iya. Caranya tuh kayak kas gitu ya. Iya benar. Oke, berarti berita hoax tuh kayak menyesatkan ya, apalagi nih kayak misal orang terdekat kita yang terkena gitu ya, seperti keluarga gitu ya. Nah, kita kan juga punya teman terdekat gitu ya. Nih, misal teman kita tuh udah termakan sama berita hoax, gimana tuh? Jadi gini nih, cara yang mungkin efektif gitu ya, kita itu harus mengingatkan, menasihati. Kalau nggak itu ya kita itu harus benar-benar mencari bukti terlebih dahulu gitu. Jadi banyak-banyak mengingatkan gitu ya. Nah, cara membuktikan kalau itu benar atau salahnya tuh gimana? Gini, jadi cara kita membuktikan itu ya kita harus mencari di situs-situs yang terpercaya gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan, zaman sekarang itu sudah termasuk zaman yang canggih. Nggak mungkin ya, iya nggak mungkin dong di salah satu apa kayak gadget kita nggak ada yang namanya aplikasi buat browsing gitu ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam mencari informasi gitu, memilah dan memilih mana yang salah dan benar kayak gitu tuh. Intinya kita harus bijak dalam melakukan hal negatif maupun positif Iya. Nah, tapi kenapa sih kayak remaja zaman sekarang tuh gampang banget termakan berita hoax? Jadi gini nih, remaja zaman sekarang tuh seperti yang saya bilang tadi, dia itu kurang bijak dalam menggunakan sosial media kayak gitu. Kadang itu mereka itu kayak cuma asal-asalan doang gitu. Kalau nggak gitu kayak cuma main viral tapi tidak tahu kebenarannya gimana, kayak gitu tuh yang sering terjadi. Nah, kalau ketahuan tuh berita bahagia, gimana sih cara orang tuh menghindari berita tersebut? Caranya ya kita itu harus mencari di situs-situs yang terpercaya, harus benar-benar mencari bukti-bukti nyata kayak gitu. Terus kita itu juga harus kalau bisa tuh tanya ke orangnya langsung gitu ya, kayak yang terlibat celaka atau kadang itu seperti kita mencari berita yang kayak itu benar gak sih, kayak gini gak sih, kayak gitu tuh, itu yang paling Bisa juga kita lihat dari akun medsos aslinya gitu ya. Iya. Bisa percaya gitu ya. benar-benar. Nah, penting nih
akan berita hoax? Gimana tuh? Cara mencegahnya ya kembali seperti yang saya bilang tadi awalnya, yaitu kita harus mencari-cari sumber-sumbernya gitu ya. Terus kita kalau bisa sih langsung ke tempat tersebut ya, kalau iya kalau dekat gitu ya, kayak TKP-nya gitu lah ya. Udah ya. Kayak berarti itu yang paling efektif ya. Iya. Dampaknya nih. Kalau dampak dari tempat saya tinggal sih kayak membuat orang trauma, cemas. Terus biasanya tuh dapat membuat perpecahan kayak gitu, kayak entah perpecahan antar tetangga, suku, daerah, kayak gitu loh yang sering terjadi sih. Kalau tetangga misalnya gimana? Kayak itu loh, kayak orang bilang katanya itu loh pulang malam pasti gini tahu kan? Kan termasuk fitnah gitu ya. Kalau ngomong gitu kan. Iya, itu kan termasuk berita hoax ya itu. Berarti kita harus mencegah bahayanya, apa namanya tuh, dampak yang bisa berbahaya gitu ya. Nah, orang-orang tuh kan kayak belum bisa membedakan yang fakta sama yang hoax. Masih contoh lah ya. Jadi gini, kalau kita itu membedakan cara yang hoax itu kayak gini. Kalau berita hoax itu kan udah pasti judul kayak narasinya, judulnya itu kan sudah bombastis gitu ya. Iya. Terus kayak orang itu kan kebanyakan lihat judulnya aja udah greget pengen nge-share gitu ya. Itu sih yang paling bahaya gitu. Kalau untuk faktanya sih kita ya narasinya itu biasanya benar-benar sesuai fakta. Terus kayak tidak menarik seorang supaya cepet meng-share gitu loh, kan ya kayak gitu aja sih. Berarti banyak banget ya fakta itu yang lebih terpercaya gitu ya. Iya. Sepertinya sudah cukup lama juga kita bahas tentang berita hoax gitu ya. Ada nggak sih pesan atau pesan untuk para penonton yang setia menonton gitu? Jadi pesan saya itu cuma satu ya, lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih dalam sosmed itu, hati-hati juga dalam misal video atau apa atau iya seperti itu tuh, lebih berhati-hati aja sih dalam menggunakan media sosial, nggak banyak-banyak juga. Jangan langsung ke bawah emosional gitu ya. Itu Seharusnya kan biasanya zaman sekarang tuh kayak gitu ya, langsung menyebar tanpa garis hukumnya. Iya. Jadi itu yang Ida sampaikan, kesan dan pesan Ida. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ida yang telah berkenan untuk datang untuk podcast kali ini ya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Mbak Rini yang telah mengadakan podcast. Terima kasih juga kepada Umum Blitar yang telah menyediakan tempat. Juga berterima kasih kepada Radio Persada yang telah memfasilitasi. Nah, saya Dinda Putri selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik atau menyinggung para penonton. Selamat Hari Jadi Blitar yang ke-699. Semoga Blitar menjadi lebih maju, lebih dapat berguna buat masyarakatnya. Nah, semoga bermanfaat juga ya nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.